Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Maksudnya, karena hanya tumbuhan yang membuat energi sebagai produsen dan semakin ke belakang jumlah populasi rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang semakin sedikit. Oleh karena itu, kita harus membantu menjaga ekosistem agar semua populasi tumbuhan dan hewan tetap seimbang. Cara memelihara keanekaragaman genetika. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Reboisasi maksudnya di sini adalah pemilihan lahan yang rusak dengan cara menanam tebang kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakan predator alami ke habitat tersebut. Sementara pelestarian alam adalah tingkat untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat asli. Cara pengendalian bank plasma nafta in situ dan ex situ. Pada dasarnya ada dua pendekatan konservasi untuk plasma nafta, yaitu secara in situ dan ex situ. Konservasi ini in situ dalam arti luas adalah upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan jenis di habitat aslinya. Konservasi ex situ adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nafta di luar habitat aslinya. Konservasi ini dapat dilakukan di lapangan, contoh di kebun koleksi maupun di ruangan atau laboratorium, penyimpanan biji in vitro, polen, cryopreservation, atau penyimpanan suhu beku, expulsion, atau biji sintetik. Tindakan yang digunakan untuk pengelolaan yang diperlukan guna membantu spesies yang langka dan terancam punah. Yang pertama yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi. Maksudnya di sini adalah upaya konservasi satwa yang langka di Indonesia bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu dengan jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyak jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga ada di sekitar hutan, supaya untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. Maksudnya di sini adalah memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan untuk dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, membuat penangkaran. Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia itu adalah dengan membuat tempat untuk penangkaran itu membuat satwa langka yang bisa berkembang biak agar tidak punah. Berkembang biakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah. Selanjutnya, membuat papan larangan. Cara untuk melindungi satwa langka yang bisa lakukan adalah untuk membuat papan larangan berburu. Dalam paparan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Selanjutnya, melaporkan orang yang berburu satwa yang langka. Untuk melindungi satwa itu, langkahnya adalah untuk melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut, untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Selanjutnya, hindari transaksi binatang langka.
Ditemukan beberapa kasus di Indonesia di mana masyarakatnya memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti burung cendrawasih, macan lahan, owa, beruang, madu, dan masih banyak lagi. Satwa langka tersebut bahkan diekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi.